Semua orang Islam itu bahagia, sukses, apapun pekerjaan. Nah sekarang, apa syarat untuk mendapatkan itu? Kembali, jemputlah hudan. Jemputlah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah janji Allah. Begitu Anda menjemput hidayahnya, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan menuju hal-hal yang tadi diinginkan. Jalan bahasa Arabnya sabil, jamaknya disebut dengan subul. Buka Quran surah ke-29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius menjemput hidayah kami, kata Allah, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kesuksesan dan kebahagiaan menuju ridha yang telah kami tetapkan. Nah sekarang, bagaimana cara kita menjemput hidayah itu? Itulah sisa bahasan yang coba kita uraikan pada kesempatan kali ini. Jadi tadi muqaddimah, sekarang intinya. Baik, ada dua secara umum petunjuk dalam Al-Quran bagaimana kita bisa meraih hidayah Allah. Satu, petunjuk yang dimintakan langsung, diperintahkan oleh Allah untuk dipraktekkan. Bahkan saking pentingnya petunjuk ini, hidayah ini, dipaksa oleh Allah jadi wajib. Bukan untuk membebani, tapi supaya orang-orang Islam itu mendapatkan janji tadi, bahagia, sukses, dipaksa. Sebab kalau nggak dipaksa, saking sayangnya Allah, dikhawatirkan orang ini nggak bahagia hidupnya. Dikhawatirkan nggak sukses, karena itu sifatnya dipaksa. Bukan karena pemaksaan wajibnya, tapi dipaksa untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Saking sayangnya Allah kepadanya. Maka bentuk hidayah yang pertama terletak kepada bentuk ibadah. Dalam bentuk ibadah ritual. Salat termasuk hidayah. Puasa bagian dari hidayah. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat hidayah, masih ingat jamak hidayah itu apa? Hudan. Ketika kalimat pertama hudan disebutkan dalam Al-Quran, dia bersanding dengan bagian pertama ini, yaitu ibadah ritual. Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5-nya. Yuk kita bacakan dari ayat 2 ke 3 dulu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa muttaqin yang dapat hudan ini? Baca ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil wa yuqimunas shalah. Siapa yang dapat hudan dari kalangan muttaqin ini? Orang beriman yang melakukan amalan. Apa amalan untuk mendapatkan hudan ini? Salat. Jadi ketika kita dipaksa untuk menunaikan salat, sifatnya wajib. Wajib salat subuh, wajib zuhur, asar, maghrib sampai isya. Sebetulnya salat itu bukan untuk membebani kita. Semuka langit dan bumi tidak salat, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah nggak butuh dengan salat kita. Tapi kita yang butuh dengan salat. Karena itu ketika Anda bertanya, kenapa saya mesti salat? Langsung diperdengarkan oleh Allah supaya kedengaran oleh kita. Maka suara muadzin itu, dia adzan. Apa artinya adzan? Panggilan. Baik. Adzan artinya panggilan. Sebetulnya dasar kata adzan itu seakar dengan kata udhun salah satunya. Jamaknya adzan, artinya telinga. Kenapa disebut adzan? Karena ini adzan, lafaz satu-satunya yang selalu akan sampai ke telinga orang yang masih punya pendengaran. Dan saya sudah riset kecil-kecilan, ini cuman kalimat adzan yang di muka bumi ini tidak pernah berhenti setiap detik. Nggak percaya silakan. Ini membuktikan kebenaran Islam. Jadi kalau Anda bertanya tentang kebenaran Islam, apa salah satu mukjizatnya, kebenarannya, diantaranya banyak nampak sekarang, salah satunya adzan. Silahkan cari di keyakinan manapun, kepercayaan manapun, di tempat manapun. Tidak pernah ada satu kalimat panggilan ibadah yang tidak berhenti selama 24 jam kecuali adzan. Dulu kami tinggal dengan Ustaz Syihab Al-Hafidh di Libya. Jadi kalau Mesir selesai adzan, Libya adzan. Libya selesai, Tunisia adzan. Tunisia selesai, Maroko adzan. Maroko selesai, Aljazair adzan. Terus nyebrang sedikit Spanyol, ke Italia, ke Prancis sana. Ternyata 24 jam nggak selesai. Makanya kalau Anda lihat jadwal adzan, itu kan setiap kota beda-beda kan? Beda 5 menit, beda 2 menit, beda semenit. Itu berputar terus supaya nggak berhenti suaranya. Ingat, ketika seorang muadzin mengumandangkan adzan, lalu dia panggil, lihat sini, hayya 'alas shalah, ayo salat. Apakah lafadznya berhenti sampai di situ? Tidak. Orang bertanya, kenapa kami mesti salat? Dijawab dengan kalimat setelah itu, hayya 'alal falah.
Masih ingat tadi? Bukankah falah itu kesuksesan dan kebahagiaan? Makanya langsung dijawab, hayya 'alas shalah, ayo salat. Kita bertanya, kenapa salat? Kata Allah lewat suara muadzin, kamu kan pengen sukses. Kamu ingin bahagia, aku yang punya kesuksesan, kata Allah. Aku yang punya kebahagiaan. Aku yang punya semua harta, karena itu aku disebut dengan Razzaq. Aku yang punya semua ilmu, karena itu disebut aku dengan Alim. Aku yang punya solusi, karena itu aku disebut dengan Al-Fatah. Aku yang punya semuanya. Karena itulah aku Allah Rabbul Alamin, kata Allah. Datang padaku, minta. Datang lewat salat, aku kasih kebahagiaan dan kesuksesan. Karena itu ketika kita salat, itu semua bacaan kita permintaan. Saya kasih contoh, gak usah jauh-jauh nih. Barusan kita salat, duduk di antara dua sujud. Minta apa saja? Rabbil war waj war war wa tuh. Banyak kita minta. Rabbi firli warhamni wajburni. Ya Allah, ampuni aku, sayangi aku. Dan lindungi aku dari orang-orang yang iseng kepadaku. Dengan sifat jabbarmu. Kalau sedang bekerja, ada yang mengganggu, ya Allah, ingin menyingkirkan, menyungkurkan dalam persaingan bisnis, lindungi aku. Lewat salat. Anda yang ganggu, lapor polisi. Polisi menindak. Anda mendekat kepada Allah. Siapa yang berani dengan Allah? Gak akan selamat. Anda di Korea dimusuhi, Anda pindah misalnya kemana? Pulang ke Indonesia. Di Indonesia bermasalah, pindah ke Malaysia. Malaysia bermasalah, pindah ke Afrika. Silahkan cari. Tapi kalau Anda bermasalah dengan Allah, mau lari kemana, Cepi? Dah, satu itu. Dua, yang terakhir. Bagaimana cara dapat hidayah? Supaya hidupnya mudah, tadi bahagia, lancar. Bagi yang tertinggal, ikuti kajian tadi dari rekamannya. Insya Allah Anda bisa nyambung di situ. Kedua, hidayah bisa ditemukan lewat kitab suci yang diturunkan pada setiap nabi dan rasul. Masih ingat hidayah jamaahnya apa? Hudan. Nah, tempat imma ya'tiyannakum minni hudan. Nanti saat kamu turun beraktivitas di bumi, aku turunkan hudan, petunjuk hidup. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau petunjuk itu diikuti, maka sepanjang hidupmu aku jamin, kata Allah, selama bertugas di dunia hidup, kamu gak akan pernah sedih, tidak akan pernah khawatir. Jadi sudah ada jaminan Allah, ketika Allah turunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad bukan sekedar bacaan. Teruskan ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Huda. Ini poinnya. Linnas. Fokus. Hudan linnas. Hudan. Jadi isi Quran itu isinya hudan. Bukan sembarangan. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Karena hudan isinya petunjuk hidup. Jadi semua kebahagiaan kita ada di situ. Di situ semua solusinya. Jadi setiap ada masalah ada solusi di situ. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas bukan bacaan biasa. Kenapa disuruh baca? Karena bacaan itu pembuka untuk paham. Kalau nggak bisa baca, bagaimana paham isinya? Anda baca berita supaya tahu isinya. Kalau nggak bisa baca, nggak bisa tahu isinya. Anda belajar bahasa Korea supaya mengerti apa yang terjadi di sini. Kalau nggak tahu bahasanya, nggak akan mungkin Anda bisa beradaptasi di sini. Makanya kenapa belajar baca Quran? Supaya paham isinya. Ternyata Al-Fatihah sampai An-Nas itu semua solusi hidup kita ada di situ. Kalau nggak percaya, saya bacakan sedikit. Tapi nggak usah catat. Mungkin saya akan cepat bacakan. Nih. Dari mulai kandungan. Seorang ibu mengandung. Bagaimana kemudian proses kandungannya disebutkan di Quran surah ke-22 ayat ke-5 prosesnya. Kemudian apa doa yang dibacakan supaya kelahirannya mudah dan anak terlahir kemudian dalam keadaan dia dekat dengan Allah atau jadi anak yang soleh. Harapan. Quran surah ke-7 ayat 189. Begitu kemudian lahir, bagaimana memberikan ASI dengan sempurnanya. Petunjuknya di Quran surah ke-2 ayat 233. Sampai sempurna kata Al-Quran 2 tahun. Kalau mau sempurna. Dari 2 tahun sampai menjelang balik, ada 4 pendidikan dini. Kalau diberikan dari awal, maka dia dekat dengan Allah, patuh pada orang tua, baik dengan lingkungan. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Begitu dia mulai matang, nalarnya mulai sekolah dengan benar. Maka carikan sekolah untuk bisa memahamkan dirinya. Quran surah 9 ayat 122. Cari sekolah yang sekaligus dia belajar ilmunya semakin tinggi, imannya kuat. Quran surah 58 ayat ke-11. Kemudian dia naik lagi, ya, dia kemudian berkeliling. Kadang-kadang mohon maaf, dia pergi ke tempat lain untuk belajar, dia merantau.
turun tuntunan, bertemu dengan teman-teman tapi tetap takwa. Quran surah 49 ayat ke-13. Bertemu dengan calonnya, dia merasakan rasa jatuh cinta dan sayang. Jangan terlalu banyak berkenalan. Kalau sudah cocok ta'aruf, kemudian langsung lamar dia. Berikan maharnya, Quran surah keempat ayat keempat. Lakukan pernikahan, Quran surah ke-30 ayat ke-21. Setelah itu belajar cara jadi suami bagaimana, hak kewajibannya apa, istri bagaimana, Quran surah keempat ayat 34. Suami punya kewajiban mencari nafkah, bagaimana caranya? Kalau ingin standar, Quran surah kedua ayat 168. Anda baru bergerak, rezekinya datang cepat. Quran surah kedua ayat 172. Anda belum bergerak, rezekinya yang datang. Quran surah ke-7 ayat ke-96. Seperti dipraktikkan oleh Imran ya dengan Hannah kepada anaknya Maryam. Quran surah ketiga ayat 35 sampai 37. Kemudian apa Anda kira saat Anda bekerja? Terbebas dari persaingan, mungkin ada yang bersaing, ada yang kotor, ingin menyingkirkan, menyungkurkan. Lakukan amalan Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Kalau ada yang sengaja menyakiti Anda, lakukan amalan zikir Nabi Yunus, Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Kemudian istri Anda merawat di rumah, apa Anda kira mudah? Belum tentu. Ada anak kadang-kadang sulit diatur, berkata lakukan amalan Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27. Kadang-kadang capek, kalau sakit biasa, amalannya Quran surah ke-26 ayat 80. Kalau sakitnya kata dokter ini mustahil nih, nggak ada obatnya, lakukan zikir Nabi Ayub alaihissalam. Ketika Anda dikerjakan, Allah menjamin wa dzikrul lil abidin. Aku berikan kesembuhan yang sama seperti aku sembuhkan Ayub. Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Kalau dokter mengatakan, oh ini kayaknya belum ada keturunan, ini susah ini, lakukan amalan seperti Nabi Zakaria. Di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39, doanya di Quran surah 19 ayat kedua sampai dengan ayat ke-15 sampai lahirnya anaknya itu. Dan Anda tumbuh dewasa sampai usia 40 tahun. Usia 40 tahun orang tua masih ada. Tingkatkan bakti pada orang tua supaya pekerjaan Anda tetap sukses dan bahagia dalam hidup. Quran surah ke-46 ayat 15. Anda semakin sepuh lagi. Anda akan kembali kepada keadaan awal seperti anak-anak. Quran surah ke-22 ayat ke-5. Maaf teman-teman sekalian, jangan dikira akan hidup selamanya. Anda pasti akan wafat juga. Makanya belajar cara wafat supaya saat wafat sudah siap. Maka ada tuntunan di Quran surat ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30 supaya saat dipanggil dalam keadaan tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Tapi kalau Anda nggak percaya pengen dipukulin malaikat, silahkan saja. Maka di situ nanti ada ayat-ayat menggambarkan bagaimana seorang wafat sambil dipukulin malaikat. Teman-teman sampai kemudian di alam kubur, kata Quran belajar dulu situasi alam kubur supaya siap-siap. Jangan sampai sekarang punya rumah luas, mewah, terang benderang ke alam kubur gelap gulita. Maka pelajari amalan di Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 172. Kemudian bagaimana setelah itu apa yang terjadi? Bangkit. Ada ayat tentang kiamat, bahkan surahnya satu surah, surah ke-75. Sampai Anda dihisab, sampai Anda memilih surga. Kata Quran, turunkan. Anda pengen ke surga, surga yang mana? Ada 4 jenis surga, turunkan amalannya ke bumi. Supaya saat ke surga langsung masuk ke tujuan, gak mampir-mampir dulu. Maka ada surga-surga dengan para nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad SAW. Itu ada amalannya di Quran surah keempat ayat 69. Ada surga tingkat kedua di taman surga. Keindahannya luar biasa, yang berikan nikmatnya langsung Allah. Di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Ada surga seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Silakan mau maraton, silakan mau koprol, bebas. Seluas langit dan bumi. Ya, amalannya di Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada surga kelihatannya biasa, tapi kenikmatannya tak pernah terbayangkan, tak pernah terlihat di bumi, tak pernah terdengar kisahnya. Quran surah kedua ayat 25. Ada semua. Neraka juga ada.